Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Indonesia, NIM 190512124018 dari Prodi S1 Teknik Informatika dari kelas TI 2019A. Nah, di sini saya akan melanjutkan praktikum yang ketujuh, yakni membuat web server di Cisco Packet Tracer. Untuk tujuan praktek kali ini, yakni kita untuk memahami fungsi dari web server dan bagaimana cara kerjanya, dan kita akan mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, dan kita akan mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk dasar teorinya, pengertian dari web server sendiri yakni adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi softwarenya, fungsi dari web server sendiri yakni sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Nah, untuk proses kerjanya sendiri, web server ini itu mengambil halaman website, dan setelah itu browser akan mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. Fungsi dari web server sendiri selain sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum memiliki fungsi sebagai berikut, yakni untuk memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, dan untuk membersihkan penyimpanan change dan modul yang tidak terpakai, juga melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Nah, untuk kita bisa mendapatkan layanan web server ini, kita bisa menjalankan mengunduh file instalasi web server, kemudian letakkan pada komputer lokal. Setelah itu, jika menggunakan cara yang ini, itu tidak bisa mengaksesnya dari mana saja kecuali jika Anda mempunyai alamat IP dinamik. Terus untuk pengertian dari HTML atau Hypertext Markup Language, HTML adalah singkat dari Hypertext Markup Language. Disebut dengan hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemudian teks inilah yang dinamakan hypertext, walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Untuk selanjutnya yakni kita akan melakukan ke sesi percobaan, di mana kita akan ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan server yang dapat diakses oleh PC klien dengan skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing, dinamik RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, pertama, kita akan membuat skema terlebih dahulu seperti pada gambar berikut. Setelah itu kita akan melakukan langkah percobaan, yakni dengan
mengecek apakah jaringan itu dapat berfungsi dengan baik, yakni terutama pada jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone itu dapat tersambung dengan web server atau tidak. Untuk IP dari web server sendiri, yakni IP-nya 43.43.43.1. Oke, langsung saja kita ke skema. Kita akan mengecek apakah PC1, PC4, dan laptop ini telah tersambung dengan web server. Nah, untuk PC1 sendiri, kita akan melakukan ping terhadap web server. Ping 43.43.43.1. Kita tunggu apakah telah tersambung dengan web server. Nah, ternyata telah terhubung dengan web server untuk PC1. Kita cek untuk selanjutnya, yakni ada di PC4. Ping 43.43.43.1. Telah tersambung juga untuk PC4 ke web server. Dan untuk yang terakhir, yakni kita akan mencoba dari laptop ke web server. Ping 43.43.43.1. Nah, setelah semuanya telah dicek dan ternyata semua telah terhubung dengan web server, maka kita akan melakukan ke langkah selanjutnya, yakni kita akan menyalakan servis dari HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Nah, nanti ketika kita telah mengklik index.html ke edit, kita akan merubah isi dari indeks tersebut, yakni sebagai berikut. Kita coba terlebih dahulu di web server. Nah, di sini HTTP-nya telah di-on-kan, dan kita akan mengecek apakah indeksnya telah dirubah atau belum. Nah, ternyata di sini kita sudah merubahnya, dan ini bisa kita ganti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi pada kesempatan kali ini, pada praktek kali ini, kita akan menampilkan seperti indeks yang telah ditentukan. Oke, kita save terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yakni kita akan mengecek pada PC1 dan laptop. Kita akan membuka aplikasi web browsernya dari tab desktop, lalu menjalankan URL, yakni HTTP 43.43.43.1, dan jika berhasil, maka akan ada tampilan seperti berikut. Nah, jika kita mengeceknya nanti itu akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita coba dari PC1 terlebih dahulu. Web server. Di web browser nanti kita langsung mengetikkan. Nah, di sini kita langsung mengetikkan alamatnya ini 43.43.43.1. Nah, maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada modul tersebut. Untuk selanjutnya, yakni kita akan mencoba dari laptop menggunakan web browser.
dengan mengetikkan URL yakni 434343.1. Nah, setelah semuanya telah berhasil, kita akan melanjutkan prakteknya yakni ke DNS server. Jadi di sini tuh terdapat web server, FTP server, mail server, dan DNS server. Namun pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang web server terlebih dahulu, setelah itu ke DNS server. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang ke-9, yakni kita akan mempraktikumkan DNS server. Jadi, untuk tujuan pada praktikum kali ini, yakni supaya kita dapat memahami fungsi dari DNS, memahami cara kerja DNS, dan kita akan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk pengertian dari DNS itu sendiri, DNS yakni merupakan singkatan dari Domain Name Server, yang dimana itu merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address, dan normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Nah, cara ini itu cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkan secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda, dan kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, kita ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0142 ke dalam address bar, kita tinggal memasukkan alamat google.com. Nah, untuk fungsi DNS sendiri dari penjelasan di atas, yakni yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua yakni meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Di sini telah ada struktur root dan top level domain. Untuk root level domain itu merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik atau dot di bagian paling belakang sebuah URL. Nah, untuk top level domain yakni ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau CTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCTLD. Nah, untuk CTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintah. Untuk macam-macam dari DNS sendiri yakni itu banyak sekali macam-macamnya. Namun di sini terdapat 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Yang pertama yakni ada A record, Triple A record, MX record, CNAME record, NS record, PTR record, Chart record, SRV record, dan TXT record, SOA record. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi, dan untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang telah kita gunakan pada praktikum sebelumnya yakni web server. Untuk langkah percobaannya,
Untuk yang pertama, yakni kita akan membuat skema jaringan seperti pada gambar di atas, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Web server, kita telah mengeceknya. Jadi pada video kali ini, itu kita akan mengecek apakah telah tersambung dengan DNS server. Oke, dari PC 1 terlebih dahulu. Kita akan melakukan ping terhadap DNS server yakni 33.33.1. Nah, ternyata untuk ping dari PC 1 ke DNS server telah berhasil. Kita coba ke PC 4. Ping 33.33.1 dan ternyata berhasil juga. Setelah itu kita coba di laptop. Ping 33.33.1. Nah, setelah semuanya kita tes dan berhasil, kita akan melakukan ke langkah selanjutnya, yakni kita akan mengaktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti pada gambar berikut. Jadi nanti kita akan menghidupkan atau meng-on-kan DNS-nya, dan kita akan membuat DNS service-nya itu seperti pada gambar di sini, yakni di mana terdapat ftp.jarcom.com untuk record dari FTP server, dan untuk yang selanjutnya yakni ada jarcom.com itu untuk web server, dan di sini terdapat www.jarcom.com alias jarcom.com. Kita cek terlebih dahulu pada DNS service-nya. Nah, di sini telah kita on-kan, dan di sini kita telah melakukan pengisian yakni dari FTP Jarcom, di mana ini tuh diarahkan ke IP dari FTP server, dan di sini ada jarcom.com ke web server, dan di sini untuk www.jarcom.com di mana itu alias dari jarcom.com. Setelah kita rubah DNS-nya, kita akan melakukan pengecekan dengan menuliskan perintah nslookup seperti berikut pada PC 1, PC 1 dan laptop. Mari kita coba PC 1, ns lookup jarcom.com. ns lookup jarcom.com. Nah, di sini diarahkan yang menerima itu dari DNS server yakni dengan address 3333.1 di mana di resolve ke web server yakni dengan IP 434343.1. Nah, itu kita coba juga di laptop dengan mengetikkan perintah ns lookup jarcom.com. Nah, di sini juga sama seperti pada tampilan pada kita pengecekan ns lookup di PC 1.
Setelah itu, kita juga akan melakukan NSLOOKUP kepada jaringan alias dari www.jarcom.com alias ke jarcom.com. NSLOOKUP www.jarcom.com. Nah, di sini telah muncul seperti pada jaringan jarcom.com. Di sini hanya tertuliskan alias jarcom.com karena www.jarcom.com itu merupakan alias dari jarcom.com. Kita cek juga pada laptop. NSLOOKUP www.jarcom.com. Nah, di sini juga tertuliskan www.jarcom.com alias dari jarcom.com. Untuk langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, kita akan membuka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu menjalankan URL yakni jarcom.com dan www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Nah, untuk tampilannya, jika kita mengetesnya, nanti akan berpenampilan seperti ini. Oke, kita coba pada PC 1. Kita coba ke web browser. Dengan mengetikkan jarcom.com. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk selanjutnya yakni kita akan mencoba dengan URL yakni www.jarcom.com. Ternyata berhasil juga. Itu kita coba di laptop. Oh, maaf, di sini. Kita tunggu. Kita mengetikkan domain yakni jarcom.com. Kita coba juga alias dari www.jarcom. Ternyata juga berhasil. Oke, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya, yakni kita akan mencoba mengecek pada PC 1 dan laptop. Kita akan menjalankan NSLOOKUP seperti berikut, yakni kita akan mencoba NSLOOKUP dari ftv.jarcom.com dari PC 1 dan laptop. Nah, kita coba NSLOOKUP ftp.jarcom.com. Nah, ternyata juga di-resolve ke alamat dari FTP yakni 434343.2. Setelah itu kita coba di laptop juga. Dan kita mengetikkan NSLOOKUP ftp.jarcom.com. Nah, ini juga di-resolve ke ftp.jarcom.com, di mana itu merupakan alias dari 434343.2 itu untuk IP dari FTP server. Untuk selanjutnya, kita akan membuat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut, yakni dengan mengetikkan ftp
ftp.jarcom.com, dan untuk usernya nanti kita akan mencoba dengan menuliskan coba dengan password yakni coba. Oke, kita coba langsung dari PC 1. Kita akan mengetikkan ftp.jarcom.com. Nah, untuk usernya kita mengetikkan coba, dan untuk passwordnya kita akan mengetikkan coba. Nah, maka loginnya akan berhasil. Kita coba juga di laptop, akan menghubungkan ke FTP dengan mengetikkan ftp.jarcom.com. Usernya yakni coba, passwordnya coba. Nah, ternyata kita telah login dan berhasil. Nah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya perihal praktek untuk web server dan DNS server. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.